Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 44, dilanjutkan ayat 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penggemar film X-Men pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang bernama Erik Magnus Lancer, yang juga dikenal sebagai Magneto. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan besi. Sedihnya, Erik memiliki masa lalu yang kelam yang menuntunnya kepada jalan kejahatan. Erik terlahir dalam keluarga Yahudi yang tinggal di Jerman. Tahun 1944, tentara Nazi memisahkan Erik dari orang tuanya. Saat itulah kekuatan mutan di dalam dirinya bangkit. Dia membengkokkan pagar besi dengan tangan kosong. Lalu Erik dibawa kepada salah seorang pemimpin Nazi bernama Sebastian Schau, yang memaksanya untuk mengeluarkan kekuatannya lagi, namun Erik tidak mau. Schau kemudian menembak mati sang ibu di depan mata Erik. Hal itu membuat Erik begitu marah dan menghancurkan seluruh ruangan besi peralatan yang terbuat dari besi. Setelah itu, Schau terus menjadikan Erik sebagai bahan eksperimen sampai akhirnya dia berhasil melarikan diri. Erik terus berusaha membalas dendam. Singkat cerita, Erik berhasil menemukan Schau dan melakukan balas dendam. Kemudian ia melarikan diri ke Polandia dan hidup sebagai manusia normal. Suatu hari identitas Erik sebagai mutan terungkap. Tanpa sengaja, regu polisi yang berusaha mengamankannya menembak mati istri dan putrinya. Dalam amarah yang besar, Erik menyerang semua polisi itu, dan dendam kepada umat manusia terus bertumbuh di hatinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami Erik dalam kisah fiksi di atas kurang lebih mewakili apa yang terjadi pada beberapa manusia di kehidupan nyata. Ada banyak orang memiliki masa lalu yang kelam dan penuh tragedi, dan hal itu membentuk karakter buruk di dalam diri mereka. Segala macam kepahitan, kekecewaan, amarah, kebencian, dan rasa sakit hati dapat tercampur menjadi satu, menciptakan sosok manusia yang tujuan hidupnya hanyalah diisi dengan balas dendam dan pikiran jahat. Hal yang sebaliknya diajarkan oleh Yesus, yaitu tentang kasih yang sempurna. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan, melainkan harus menunjukkan kebaikan sebagai bentuk balasan perbuatan jahat orang lain. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia membawa pemahaman bahwa orang jahat harus dibalas dengan jahat. Namun Yesus berpendapat lain. Kasih atas orang-orang yang berbuat jahat harus melebihi amarah kita kepada mereka. Menjadi seorang Kristen berarti menjadi pengikut Yesus, dan menjadi pengikut Yesus berarti menjadi pelaku dari semua ajarannya. Sekelam dan semenyedihkan apapun masa lalu yang kita alami, jangan jadikan itu alasan untuk membuat kita menjadi jahat. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus,
mampukan aku untuk mengubur masa laluku yang menyakitkan, dan mampukan aku juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.